Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa qadrihi wa min daril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-fatihi lima ughriq wal khadihi lima sabak nasilil haqi bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa min daril azim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Muhammad Rosyidi MM. Di sini saya akan menjelaskan kajian Al-Anfal 2 ayat 2 sampai 4, yaitu orang beriman yang sebenarnya. Langsung saja untuk penjelasannya. Yang pertama yaitu ada di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minina allazina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim wa ayatuhu wa zainatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minina al-haqqul lahum darajatu inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah. Mereka bertakwalah. Yaitu yang kedua, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan ayat ketiga, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhan dan ampunan rezeki serta rezekinya. Nikmat yang mulia. Surat Al-Anfal 2 sampai 4. Nah, selanjutnya di sini ada yang pertama ayat pertama yaitu menjelaskan memiliki rasa gemetar hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Surat Al-Anfal ayat 2. Di sini ada penjelasannya yaitu hanya orang yang beriman yang jika disebut nama Allah gemetarlah hatinya, ada rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah. Maka jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Ia seperti Nabi Yusuf dan orang-orang beriman lainnya yang gemetarlah takut melaksanakan maksiat dan yang gemetarlah hatinya manakala digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan mahramnya. Nah, gemetarlah yang menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih baik sendirian atau malah dengan keluarganya daripada dengan istrinya. Ia pun lebih baik sendirian atau malah dengan keluarganya daripada dengan yang bukan mahram, yang hanya mendatangkan dosa demi dosa. Dari tiap huruf, kata dan kalimat, dari tiap canda tawanya, dan dari tiap kerlingan matanya atau tetesan matanya serta gerakan tubuhnya. Padahal ada 4 yang sah, halal, lagi barokah yakni keluarganya.
Yang selanjutnya, di sini ada ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zainatuhum imana. Yaitu pertambahan imannya jika dibacakan ayat Al-Qur'an. Yang artinya dan apabila dibacakan ayatnya bertambah iman mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan yaitu seseorang ketika membaca Al-Qur'an baik oleh dirinya ataupun orang lain, karena itu bagi orang beriman menjadi makmum berdiri di belakang imam sholat. Imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang, itu adalah hak imam. Dan orang beriman akan senang saja sebab yaitu tadi apabila dibacaan ayat-ayat Allah maka pertambahan imannya. Demikian pula kalau ada alim mengaji ayat-ayat Allah, ia akan senang mendengarnya, menguraikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia akan betah mendengarkannya. Yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga, yaitu yang berbunyi wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu dengan artinya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang dengan di bawah penjelasannya, orang yang beriman akan menyadarkan segala urusan hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris atau yang lainnya. Karena orang beriman itu yakin bahwa tidak ada terwujud suatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak terjadi, makalah terjadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadilah. Yang selanjutnya yaitu mendirikan sholat dengan berbunyi allazina yuqimuna sholat, yang artinya orang-orang yang mendirikan sholat. Dan di sini ada penjelasannya. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang, di samping karena memang sholat adalah tiang agama. Kalau ia menegakkan sholatnya sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaliknya, manakala ia meruntuhkannya, tidak memperhatikan, mengabaikannya, sama juga dengan meruntuhkan. Tidak memperhatikan dan mengabaikan agama sendiri. Dan di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu indahu as-salatu indul din man aqamaha waqad afamad din waman hamaha faqad hadamad din. Yaitu artinya salat adalah tiang agama. Barang siapa orang menegakkan maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa orang yang merobohkan berarti ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang selanjutnya di sini adalah gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berbunyi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan artinya dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 3. Maka seseorang dikatakan beriman kepada Allah dan adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Qul inna rabbi yaslutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yakudiru lahu wa huwa khairu rasiqin." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang kehendaknya di antara hamba-hambanya, dan menyimpatkan bagi siapa yang kehendaknya, dan apa saja yang kamu menafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah memberikan rezeki yang sebaik-baiknya. Surat As-Sabah ayat 39. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsinya,
yaitu qalallahu anfik ya yabnul adama anfik alaika, yang artinya wahai anak Adam, bersedekahlah, niscaya aku memberikan rezeki kepadamu. Hadis Abu Daud. Yang serah. Paling untuk penjelasannya segitu saja. Apabila ada perkataan dari saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan juga dari penjelasan saya apabila kurang jelas, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.